Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan steering and hoist hydraulic circuit diagram dari HD 465-7R. Nah, oli berasal dari hydraulic oil tank yang letaknya di sebelah kiri dekat tire bagian belakang, bagian depan. Di situ ada hydraulic tank, di mana oli dari hydraulic tank kemudian akan disuplai oleh hydraulic pump. Di sini ada 3 pompa ya, yang digerakkan oleh engine dan 1 pompa yang digerakkan oleh motor. Jadi kalau M itu adalah motor yang digunakan untuk emergency steering, sedangkan E itu digerakkan oleh engine dari PTO. Nah, yang dekat-dekat engine ya PTO ya, dekat-dekat PTO itu yang pertama di sini ada 3 pompa ya, yang tandem jadi satu. Yang pertama adalah pompa steering pump. Nanti letaknya di bagian atas sebelah kiri ya, bagian atas sebelah kiri dekat PTO-nya. Kemudian di bagian depannya atau bagian tengah kalau di sini itu adalah pompa hidrolik untuk hoist ya, hoist pump. Sedangkan bagian sebelah paling kanan sendiri ya, atau paling depan itu adalah hoist control pump, nanti yang digunakan untuk mengontrol si hoist itu sendiri ya, nanti lewat EPC valve. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu adalah dari steering. Oli dari hydraulic tank ya akan disuplai oleh steering pump ya, naik ke atas. Kemudian di sini melewati strainer. Ya, di sini ada 2 strainer. 1 strainer untuk steering pump dan 1 strainer untuk hoist pump. Nah, bisa jadi ketika pressure-nya enggak tercapai di strainer ini itu buntu ya. Jadi tolong dipastikan nanti letaknya di bagian sebelah kiri. Kemudian ya, dari pompa tadi ke strainer, di sini dilengkapi dengan check valve. Check valve ya. Check valve ini bisa ke atas, kemudian nggak bisa ke bawah. Tujuannya untuk mencegah pressure balik lagi ke pompa. Ya, itu nanti saat bergantian. Digunakannya ketika emergency steering digunakan ataupun tidak. Contoh di emergency steering ini kan ada pompa sendiri nih. Nah, ini pompa bagian sendiri nih di emergency steering. Ini ketika motor emergency steering bergerak, maka dia akan naik ke atas ya, melewati check valve juga. Sehingga ketika emergency steering ini aktif ya, maka line yang menuju ke pompa steering tadi dia akan dicegah oleh check valve tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika steering pump aktif ya, maka olinya tidak akan masuk ke steering motornya ya, emergency steering aktif. Kemudian lainnya akan sama-sama menuju ke deman valve ya, menuju ke deman valve. Nih deman valve. Nah, di sini dimana deman valve ya itu ada 2 supply input, 1 dari steering pump, 1 dari hoist pump ya, steering pump dan hoist pump. Di deman valve ya, di sini ada 4 valve ya, 4 fungsi valve ya, untuk digunakan steering dan hidrolik. Jadi ketika steering diaktifkan ya, hoist tidak diaktifkan, oli dari steering hoist dari hoist pump dia akan membantu si steering pump, sehingga kinerja dari steering pump akan lebih ringan lagi.
So. Jadi ketika steering tidak digunakan, maka pressure oli dari steering pump akan membantu si hoist control pump ketika membutuhkan. Begitupun sebaliknya. Itulah fungsi dari demand valve. Nah, setelah dari demand valve, di sini diatur relief pressure-nya ya di demand valve, yaitu sebesar 210 kg per cm persegi. Itu artinya ketika pressure-nya over dari 210 kg per cm persegi, maka dia akan di-drain kembali lagi ke tangki. Nah, ini akan di-drain kembali lagi ke tangki ya. Tentu saja sebelum masuk ke tangki dia akan disaring terlebih dahulu ya lewat filter hidroliknya. Nah, ya lewat filter hidroliknya. Kemudian oli yang dari demand valve itu akan standby ya di steering valve atau orbital valve. Orbital valve ketika orbital valve digerakkan ke kanan ataupun ke kiri ya, nanti dari orbital valve dia akan mensuplai oli ya, mengarahkan oli menuju ke silinder ya, kanan ataupun kiri ya, dimana di sini dilengkapi dengan dua silinder kanan dan kiri ya. Cuman di sini ketika belok ke kiri ya, berarti kalau yang sebelah kiri ya bagian bawah itu yang disuplai adalah bagian bottomnya, sedangkan bagi sebelah kanan bagian headnya ya, sehingga bisa belok ke kiri ataupun ke kanan, begitupun sebaliknya. Nah, di steering ya, sebelum masuk ke silinder dia dilengkapi dengan adanya crossover relief valve, dimana di crossover relief valve ini disetting sebesar 240 kg per cm persegi. Itu artinya ketika terjadi overpressure ya lebih dari 240, maka akan dipindahkan dari silinder sisi head ke silinder sisi bottom ataupun sebaliknya. Jadi kapan bekerjanya ya, kerjanya ketika steering posisi netral. Artinya ketika ini berjalan steeringnya netral sehingga steering tidak digunakan, oli akan terjebak di masing-masing silinder. Tapi ketika kena hentakan dari luar ya, mungkin karena undulating jalan ya, sehingga menyebabkan steering agak belok ke kiri. Nah, ketika belok ke kiri tersebut, contohnya tadi di bagian kalau kiri di bagian headnya, maka oli yang over yang di bagian headnya dia nggak di-drain ke tangki, tapi akan dipindahkan ke bagian bottomnya, sehingga sebagai safety-nya ketika terjadi tekanan dari luar atau abnormal pressure ya, ketika posisi steering posisi netral. Nah, itu yang mengatur, yang mengontrol adalah orbital valve di sistem steering. Kemudian di sistem hidroliknya atau hoistnya ya, setelah dari demand valve, oli dari pompa ya P2 dia akan masuk menuju ke hoist control valve ya, dimana di hoist control valve pun ya di sini di setting ya ada relief pressure-nya sebesar 210 kg per cm persegi. Itu artinya ketika terjadi overpressure di sistemnya lebih dari 210, nah, maka dia akan di-drain ke tangki ya, nah, dia akan standby di hoist control valve. Loh, kok standby? Ya, ketika hoist control valve tidak digerakkan atau control valve-nya tidak digerakkan, apakah posisi lower, apakah posisi float, apakah posisi hold atau posisi rise ya, lower itu turun, float dia mengambang ya, holdnya dia ditahan, rise-nya dia posisi naik. Nah, ketika tidak posisi itu ya,
maka dia akan standby di sini nunggu dari aba-aba dari EPC valve. Nah, yang mengatur pergerakan dari control valve, hoist control valve itu adalah EPC valve. Ini adalah EPC valve. Nih, EPC valve-nya. EPC valve dari mana pergerakannya? Olinya ya, beda. Nanti inputan olinya dari hoist control pump. Ya, tadi ada 3 pompa. Ini masih ingat? 3 pompa. Nah, ini pompa yang terakhir, pompa yang paling kanan ini ada simbolnya putus-putus. Ya, ini presernya kecil. Pompanya kecil juga. Letaknya bagian kiri atas paling depan. Ini adalah pompa dari hose control pump. Ini nanti yang mengatur pressure oli yang akan digunakan EPC untuk mengatur kontrol valve, apakah posisi hold, apakah posisi rise, apakah posisi float ataupun posisi lower. Ini yang mengatur. Dari oli itu dia akan masuk ke EPC, di mana EPC mempunyai 2 solenoid. Satu solenoid dia digunakan untuk proportional control, berarti mengatur pressure-nya. Yang satunya digunakan untuk switching, untuk mengalirkan apakah ke valve atas ataupun ke valve bagian bawah. Nah, ini yang switching ini bagian atas ini solenoidnya. Nah, ini ada A dan B. Itu apakah nanti dilewatkan bagian A atau bagian B. Kalau yang bawah ini solenoidnya itu proporsional pressure kontrol ya, di kontrol secara elektrik, dimana ketika current-nya gede maka pergerakannya atau gayanya gede. Ketika gayanya gede, pergerakannya gede, maka pressure-nya juga akan gede. Nah, ini sih solenoid proporsionalnya ya, EPC Electronic Proportional Control Valve. Oli ini ya akan disuplai menuju ke hoist control valve tadi yang bagian atas. Nanti tergantung dialahkan apakah posisi dari lower, float, hold ataupun rise. Nah, dari situ baru akan dialirkan ke menuju ke hoist silinder sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, itu. Jadi si EPC ini ya dia dikontrol oleh controller. Siapakah controller ya? Controllernya, aduh, maaf ya. Nah, ini controller dari hoist itu adalah retarder brake. Jadi cara kerjanya, si hoist control lever yang letaknya di dalam kabin sebelah kiri operator, ketika posisi turun atau posisi hold, posisi rise atau posisi float, itu dia akan dibaca pergerakannya oleh retarder controller, atau di sini ngomongnya controller. Dari controller dia akan mengirimkan current dan arus ya, dan voltage ya, menuju ke EPC valve. Dari EPC valve baru nanti dia yang mengatur arah alirannya dan pressure-nya, apakah ke sebelah atas A tadi ataukah B ya, dimana A dan B ini akan masuk ke hoist control valve, inputannya di PA ataupun PB yang nanti digunakan untuk mengatur pergerakan dari hoist itu sendiri. Nah, di EPC di sini dilengkapi dengan adanya rail valve juga, dimana disetting sebesar 35 kg per cm persegi. Itu artinya ketika pressure-nya over, dia akan gidrain di situ. Sehingga ketika PPM ataupun ketika pengecekan pressure, dipastikan pressure yang ada di EPC valve itu dari pompa hoist control, pressure-nya sebesar 35 kg per cm persegi. Berbeda dengan hoist pump ataupun steering pump, di mana hoist pump dan steering pump dia akan disetting pressure sebesar 210 kg per cm persegi begitu. Nah, di sini tadi ada steering ya, di sini ada steering motor sebelah kiri pompanya. Steering motor ini ya digunakan untuk emergency steering. Jadi pompanya digunakan untuk emergency steering. Ketika mungkin unitnya mati, nggak bisa running, ya, sementara butuh evakuasi,
maka dipencet secara manual, ada tombol emergency steering di bagian kabin yang pertama. Yang kedua, ketika unitnya berjalan tapi tiba-tiba engine-nya mati, posisi kontak on ya, si pressure oli ya yang berada di steering hidrolik dia akan membaca. Ketika nggak ada pressure dari pompa, posisi kontak on, maka secara otomatis si motor steeringnya dia akan diaktifkan, sehingga dia akan memompakan secara otomatis, sehingga pergerakan dari steering ya saat emergency tadi ketika dia jalan dia bisa dikontrol. Itu cara kerjanya. Sehingga ketika pengecekannya pun ya itu dilakukan, pastikan posisi parking brake-nya rilis, kemudian kontak on. Nah, nanti tunggu ketika steering emergency aktif sendiri berarti berfungsi dengan baik. Tetapi ketika emergency steeringnya tidak aktif berarti emergency-nya bermasalah. Emergency steeringnya bermasalah. Itu cara pengecekan di emergency steering. Ya, itu begitu ya. Jadi di hidrolik HD 465 step 7R itu seperti itu lainnya ya. Ada 3 pompa yang tadi menjadi 1, pompa steering, pompa hoist, dan hoist control pump. Pompa steering dan hoist pressure-nya sama, yaitu sebesar 210 kg per cm persegi. Sedangkan pressure hoist control pump tadi yang digunakan untuk EPC valve ya, itu sebesar 35 kg per cm persegi. Dimana letak pompanya ya, ketiga pompanya ini letaknya di bagian atas bagian kiri ya, itu berjejeran berurutan. Yang dekat dengan PTO atau dekat dengan transmisi itu adalah pompa steering, di depannya ada pompa hidrolik atau hoist, kemudian depannya lagi kecil itu adalah pompa hoist control pump yang digunakan EPC untuk mengontrol hoist control valve untuk bergerak apakah lower, float, hold ataupun rise. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.